Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar? Baik. Syukurlah anak bapak yang cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini sudah bisa hadir lagi untuk pembelajaran fisika. Ini pertemuan sambungan ya, Nak? Ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita mau berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Tolong pimpin doanya Fitra. Mulai pelajaran mulai berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Fitra. Saya mau cek lagi kehadiran kita hari ini. Yang saya panggil namanya bilang hadir atau tidak ya? Ya, Pak. Adisti, Aji, Ariel. Oh, tidak hadir Ariel ya. Oke, berarti yang lain sehat-sehatlah. Terima kasih untuk bisa hadir. Berarti kalian sudah menjaga kesehatan kalian juga sehingga pembelajaran kalian tidak terganggu. Nah, kita mau ingat dulu kegiatan kita di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan apa? Eksperimen atau praktek ya. Sama dilanjutkan. Presentasi juga sudah dikerjakan. Kemarin kalian melakukan eksperimen tentang hukum. Yes. Nah, kali ini akan dilanjut oleh kelompok lainnya, 4 kelompok itu. Nah, sebelum kita mulai presentasi, saya mau kalian kembali membentuk kelompok seperti pertemuan sebelumnya. Silakan berpindah tanpa bersuara banyak, gabungkan lagi mejanya. Sekarang. Oke, semua kelompok sudah duduk sesuai dengan teman kelompoknya sebelumnya? Siap. Kalau sudah, kita mau lanjut presentasinya, di mana untuk pertemuan hari ini Bapak mau yang duluan presentasi itu adalah kelompok yang berhubung adalah kelompok 5. Ayo kelompok 5 silakan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktek kami semalam. Pertanyaan pertama, bandingkan berat benda saat ditimbang di udara dan di dalam air. Apa perbedaan yang tampak dari pengukuran benda saat di udara dan di dalam air? Yaitu karena ketika berat benda di luar di udara menjadi lebih berat dikarenakan adanya tarikan gaya gravitasi ke titik pusat bumi. Sedangkan di dalam air berat benda berkurang dikarenakan adanya gaya atau dorongan permukaan yang menyebabkan benda menjadi lebih ringan. Kesimpulannya, jadi dari praktik ini kita mengetahui bahwa adanya perbedaan berat suatu benda ketika di udara dan di dalam air. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam air memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang berpindah pada benda itu. Jika sudah tidak ada lagi, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah mantap presentasi dari kelompok 5. Kelompok yang mau presentasi di terakhir ini adalah kelompok 3. Kita silakan kelompok 3 presentasikan. Tadi salam mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 kembaran Nazila Aurelia Rusbiring, Siti Nursabila Rusbiring, Muhammad Ferry Arsa, Hadian Bersama dan Cinta Ramadan akan mempresentasikan hasil dari praktek kami semalam tentang hukum Archimedes. Menurut kelompok kami terdapat perbedaan antara benda di udara dan di dalam air. Jika di udara bendanya terasa lebih berat, sedangkan di dalam air benda terasa lebih ringan. Selisih berat benda di udara dan air itu sama disebabkan adanya gaya Archimedes yang dialami oleh benda. Kesimpulan yang kami dapat dari eksperimen kali ini yakni setiap benda yang dimasukkan ke dalam air memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan air yang tumpah. Dari sini kami tahu juga bahwa gaya Archimedes itu dapat disebut juga gaya akum atau gaya angkat.
ada, yaitu massa jenis dan cair. Coba saya tambahin dikit ya, kenapa dia bilang, si Aurel bilang massa jenis. Kita kan tadi pakai air ya kan. Kalau tadi zat cairnya kita ganti, misalnya minyak lah gitu dia. Minyak kan punya kekentalan yang berbeda sama air ya. Otomatis massa jenisnya pun berbeda. Nanti dia beda massa jenis, maka gaya ke atasnya yang diberikan itu berbeda lagi. Jadi selain karena kita pakai air, maka untuk menghasilkan gaya angkat yang berbeda itu bisa dengan mengganti cairannya seperti ini. Sudah jelas? Sudah jelas, saya kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akan diingatkan. Mantul, ayo. Jadi bilang cakep. Iya. Ayo tinggi mulai berpinting. Tinggi for everything. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya untuk kelompok 3. Mantap ya, ada pantunnya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah melakukan percobaan, sudah menganalisis data, dan sudah melakukan presentasi. Hasilnya bagus. Mari tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, kalau sudah, kita mau rangkum semua pendapat-pendapat dari tiap kelompok supaya kita dapatkan kesimpulan. Sebenarnya si Timboy kemarin itu kenapa sih bisa begitu mudahnya mengangkat beras? Itu kan masalah kita semalam kan? Ya. Nah, coba dari kelompok 6 dulu, kelompok 6. Menurut kalian, kenapa Timboy kemarin bisa, dari video kemarin bisa mengangkat bendanya lebih ringan dari hasil percobaan kalian? Karena ada tekanan gaya ke atas atau gaya apung. oke, karena ada tekanan gaya apung. Coba terakhir dari kelompok 2. Karena benda mengalami gaya apung atau gaya ke atas yang membuat benda lebih ringan ketika berada dalam air dan massa jenis benda lebih ringan berair. Oke, berarti kalau kita rangkum, kenapa si Timboy bisa ngangkat beras 15 kilo dalam air? Karena si berasnya itu mengalami gaya ke atas yang sebanding dengan sebanding dengan berat air yang dipindahkannya. Kan tadi kan sudah kalian lakukan eksperimennya. Waktu udara lebih besar, waktu di air lebih ringan. Selisih beratnya itu sebanding dengan zat cair yang dipindahkan. Jadi besar gaya Archimedes itu sebanding dengan zat cair yang dipindahkan. Sudah jelas ya? Jadi masalah kita sudah terpecahkan? Sudah. Kalau sudah terpecahkan, terima kasih. Sudah bisa dikumpulkan LKPD-nya dan semua kelompok balik duduk ke tempat semula. Ayo, perwakilan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Oke, semua sudah duduk di tempatnya semua ya. Sudah capek ya kita tengah-tengah hari bolong gini lagi. Sudah selesai eksperimen, sudah selesai presentasi, semua presentasinya sudah mantap. Sebelumnya, supaya untuk meningkatkan konsentrasi kalian, kita mau melakukan ice breaking. Saya mau kita semua berdiri. Ayo berdiri semua. Nah, ice breaking hari ini kita adalah tepuk selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya jelaskan dulu aturannya. Ketika saya bilang kata selamat pagi, kalian tepuknya sekali dengan bersemangat. Selamat pagi. Nah, tapi kalau saya bilang selamat siang, tepukannya jadi 2. Berarti selamat siang. Nah, sedangkan selamat malam, kalau malam itu biasanya orang mau tidur. Orang mau tidur biasanya perlu kesenyapan, nggak ada suara. Berarti kalau bilang selamat malam, tepuknya nggak nyampe, tepuk di udara. Berarti kalau selamat malam, nah tepuknya nggak sampai. Nah, kalau gitu kita tes dulu percobaan. Selamat siang. Ada yang satu nggak? Ada yang satu kan belum fokus. Nah, kita ulangi ya. Fokus, fokus, dulu lah. Oke.
pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Belum konsentrasi. Lagi kalau udah berarti kita bisa kerjakan soal. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Berarti dalam satu tangan kita semua. Boleh duduk lagi. Nah, berarti salah satu prasyarat supaya bisa mengerjakan soal latihan itu kalian harus berkonsentrasi. Berarti kalian masih bisa lah saya rasa untuk mengerjakan soal-soal nanti. Nah, di sini Bapak ada soal latihan, boleh dikerjakan, tapi ingat dikerjakannya harus secara mandiri, harus jujur, jangan contek-contekan. Bisa? Bisa. Waktunya sudah habis. Siap tidak siap harus dikumpul. Tolong perwakilan lorong kumpul ke saya ya. Ayo, ayo. Waktunya sudah habis, sudah habis, sudah habis. Nah, kalau dari soal pengetahuan sudah, setelah ini kalian akan mengisi penilaian sikap atau penilaian diri. Saya mau kalian jujur sejujur-jujurnya untuk apa yang sesuai dengan diri kalian, apa yang sudah kalian kerjakan, keikutsertaan kalian selama pembelajaran, dan apa yang benar-benar kamu rasakan sesuai dengan deskripsi yang ada di penilaian diri. Kalau sudah sama seperti tadi, perwakilan tiap lorong silakan kumpulkan ke depan ke saya. Di penutupan ini kita mau merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan eksperimen, sudah melakukan presentasi sebagian, dilanjutkan hari ini presentasi, sampai kalian sudah bisa menarik kesimpulan dari masalah, kalian sudah bisa menjawab masalah yang sebelumnya disajikan tentang tim boy yang bisa mengangkat beban berat 15 kg di dalam air dengan mudah, ya kan? Karena adanya gaya ke atas sesuai dengan hukum Archimedes. Berarti kalian sudah paham konsep hukum Archimedes, kalian sudah paham penerapannya dalam kehidupan ataupun peristiwa yang berkaitan dengan hukum Archimedes itu. Makanya informasi atau pengetahuan yang sudah kalian dapat tolong diingat dan jangan dianggap seperti angin yang berlalu. Bisa aku? Bisa. Bisa. Kalau begitu, untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian boleh baca-baca bukunya pada halaman 72, dan nanti malam saya kirim lewat WA Group ada modul untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Nah, karena ini terakhir sebelum kita tutup, pimpin doa terlebih dahulu. Tolong pimpin doa Dimas. Pimpin doa pulang, Dim. Sebelum mengakhiri kegiatan siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan.